Iya, Bu. Iya, selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang di Ngopsik, Ngobrol Psikologi Jadi Asik di episode 7, yaitu The Power of Grit. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya sebagai moderator. Pastinya akan menjadi pengalaman yang berharga untuk saya. Uh, saya boleh sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum yang terhormat kepada Ibu Zarin selaku Kaprodi Psikologi UNJ. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk Bapak Ibu dosen Psikologi UNJ yang saya hormati juga, dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabilul Mualim Karmidi. Saya adalah alumni Psikologi UNJ angkatan 2014 yang sekarang sudah bekerja dan saya lulus bersama teman saya juga. Di sini ada Kak Aisyah. Kita satu angkatan dulu. Mungkin teman-teman uh, lebih banyak kenal dengan Kak Aisyah. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai aja ya. Ngopsi kali ini. Uh, jadi kalau saya berangkat um, dari kasus akhir-akhir ini, atau kita sudah akrab di era digital ini, kita sangat akrab, sangat bersahabat dengan gadget. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggunakan gadget, untuk menghabiskan waktu bersama gadget. Apalagi kita bisa bekerja, kita bisa belajar, dan banyak hal yang kita bisa lakukan dengan gadget. Seperti salah satunya berjejaring sosial. Tua, muda, semuanya bisa ikut berjejaring sosial seperti Instagram ya, yang sekarang sedang sangat tren, sedang sangat viral, hits. Nah, di sana kita bisa melihat banyak berbagai macam hal di Instagram. Nah, di sana kita juga bisa melihat salah satunya adalah kisah-kisah orang sukses yang terpapar setiap harinya ada di media sosial, salah satunya Instagram. Nah, sebenarnya dalam benak kita pasti bertanya-tanya, kenapa orang-orang tersebut bisa sukses? Kenapa? Apakah kita bisa juga sukses seperti mereka? Nah, tapi sebenarnya apa sih rahasia sukses itu? Apa karena pintar? Atau karena punya banyak relasi? Atau karena punya banyak uang? Nah, memang hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai kunci keberhasilan dan kesuksesan. Nah, tapi ternyata ada satu hal yang kita mungkin belum banyak tahu. Kunci keberhasilan itu salah satunya adalah grit. Apa itu grit ya? Saya sendiri jujur saya baru tahu tentang grit ini dan terdengar sangat menarik, apalagi jika dibawakan oleh pembicara kita yang sangat hebat, sangat keren pastinya, Ibu Iriani Indri Hapsari, MPSI Psikolog. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Iya, kita perkenalkan diri Ibu dulu ya, perkenalkan profil Ibu dulu supaya teman-teman bisa kenal, bisa tak kenal maka tak sayang ya Bu ya, kita kenalan dulu. Ya, Ibu Iriani Indri Hapsari, MPSI Psikolog. Biasa kita sapa dengan sapaan akrab ya Bu, Bu Ririn. Beliau adalah salah satu orang sukses dan menginspirasi bagi saya. Beliau adalah dosen psikologi UNJ. Dulu waktu saya kuliah, Ibu mengajar mata kuliah psikologi perkembangan yang saya ingat. Kemudian ada psikologi anak berkebutuhan khusus dan lain-lain. Nah, selain itu, beliau juga adalah founder komunitas teman ADHD. Mungkin teman-teman bisa cek di IG-nya, bisa di-follow dan dikepoin @teman ADHD. Di sana adalah komunitas yang mewadahi atau bisa sharing-sharing juga di sana, ada edukasi, ada sharing juga tentang uh, berbagai hal dengan berhubungan dengan anak ADHD. Nah, di sana kalian bisa kepoin sendiri ya teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Nah, uh, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak materi dari Ibu Ririn tentang The Power of Grit. Kepada Ibu Ririn dipersilakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Selamat siang ya ini ya untuk para dosen, terutama Buka Prodi ini yang sudah menodong saya. Tapi insya Allah Bismillah, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat ya materinya. Kebetulan saya terkait grid ini juga masih terus belajar, karena ini kan sebenarnya konsep baru ya yang diperkenalkan gitu. Jadi penelitiannya masih terus berkembang, baru berkembang. Ada beberapa juga sepertinya ya. Izin Ibu. Maaf, sinyalnya agak, suara Ibu agak terputus, Bu. Iya, teman-teman, mungkin Bu Ririn sedang terkendala dari sinyalnya ya. Kita bisa, ya, sembari menunggu Ibu Ririn kembali dengan sinyalnya ya, kembali berjuang dengan sinyalnya yang sedang agak terganggu nih. Kita coba bisa ulas lagi tentang Ibu Ririn. Ibu Ririn menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di bidang psikologi. Khususnya pada magister psikologi profesi klinis ya. Jadi bagaimana Ibu? Sudah join lagi? Ya. Ibu sudah gabung, apakah sudah terdengar Sabilul? Ya, sudah Bu, tapi tadi agak putus-putus suaranya. Ya. Mungkin Ya. mohon izin bisa diulang lagi Bu. Ya tadi ya, apa setiap pergantian PPT apa tadi dicoba juga kok keluar gitu ya. Oke, Ya. dilanjut Silakan ya. Ibu. Iya. Oke. Iya, terkait dengan grid ini ya, mungkin teman-teman apa sih sebenarnya grid gitu ya, kata-katanya juga menarik gitu ya, agak sulit dipahami mungkin bagi kita yang nggak paham gitu ya, dalam artian belum pernah mengenalnya gitu ya, grid ini apa gitu, kalau misalkan seperti apa ya istilahnya tema-tema optimisme atau apa kan jelas gitu ya, kita sudah familiar, tapi grid ini apa ya gitu ya, kadang saya juga pertama mengenalnya ini singkatan atau memang ada konsep istilah, memang di bahasa Inggris ini ada istilah grid gitu ya. Tapi setelah nanti kita coba mengenalnya ya. Oke, tadi udah diperkenalkan secara singkat oleh Sabilul saya siapa gitu ya. Mungkin yang baru-baru, mahasiswa baru mungkin belum mengenal saya ya karena belum bertemu gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu. Oke. Terkait grid ini, ada beberapa pertanyaan yang tadi juga Sabilul sudah menyinggung ya. Kenapa ya, kok ada orang yang IQ-nya tinggi, orang yang punya talent, tapi nggak sesukses orang yang, apa sih istilahnya, ada yang IQ-nya biasa-biasa aja, tapi dia bisa lebih sukses daripada orang yang IQ-nya tinggi gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan awal yang muncul dari, ya tadi ya terkait grid ini. Kenapa ya, kok bisa ya gitu ya, kok orang yang biasa-biasa aja tapi kok dia lebih bisa sukses dibandingkan orang yang memang punya talent atau IQ tinggi gitu ya. Ada apa nih gitu ya. Kemudian kenapa ya ada lulusan terbaik dan berprestasi tapi saat ada masalah gitu ya, kemudian terpuruk nggak bangkit lagi gitu ya. Seperti itu. Tapi ada yang biasa-biasa aja dia terpuruk tapi dia bisa bangkit lagi gitu ya. Terus dia bisa mencapai tujuannya seperti itu. Ya ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Kenapa ya berjuang keras selalu menyerah tapi ada yang tetap bisa bertahan seperti itu. Ini apa nih gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul gitu ya di terutama si Duckworth, nanti kita akan jelaskan siapa dia. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul, kenapa ya gitu, ada apa ya gitu ya. Kenapa kita selalu menggemakan ini ya, istilahnya menggaungkan IQ, kalau IQ-nya tinggi udah deh pasti dia pintar misalkan gitu ya, pasti dia sukses dan lain sebagainya. Kalau dia punya talent pasti dia sukses lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata IQ tinggi kemudian dia punya talent tidak cukup gitu ya untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi apa nih sebenarnya gitu ya yang memang
bisa membantu seseorang untuk bisa mencapai tujuannya gitu ya. IQ oke, talent oke, tapi apa selain itu yang bisa membantu seseorang untuk bisa lebih sukses lagi. Oke, selanjutnya. Ya, ini ya tadi yang saya bicara, ternyata ada berdasarkan beberapa penelitian juga ditemukan bahwa memang grit lebih prediktor untuk suksesnya itu lebih dibandingkan dengan IQ ya. Jadinya memang ini kalau kita lihat grit ini, kita lihat di sini ya. Ya, grit ini lebih bisa memprediksi kesuksesan seseorang dibandingkan hanya sekedar IQ ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, jadi apa sih sebenarnya grit ya? Oke, selanjutnya. Ya, grit ini sebenarnya kalau kita lihat ini banyak sekali ya pengertiannya. Ternyata kalau di kamus ini ya terkait dengan courage, bravery ya. Kemudian banyak sekali ya istilahnya, istilah-istilah yang dipakai untuk menggambarkan si grit ini ya. Kemudian selanjutnya, tapi sebenarnya apa sih grit itu? Kita coba lihat lagi. Ya, ini juga ada grit yang menggambarkan ternyata ada ya disingkat dengan guts, resilient, inisiatif, tenacity seperti itu ya. Ini terkait dengan keinginan seseorang gitu ya menanggung resiko gitu ya. Gimana caranya keberanian dia untuk bisa terus maju gitu ya. Kemudian resilient mungkin kalian sudah lebih mengenal. Kemudian intentionnya, komitmennya dia gitu ya. Kemudian tenacity-nya, jadi nggak gampang menyerah seperti itu. Ini beberapa singkatan, beberapa tokoh ada yang menyingkat grit ini menjadi ya tadi ya, selain dia sebagai satu kesatuan kata, tapi ada beberapa juga yang memberikan singkatan-singkatan khusus untuk menjelaskan tentang grit ini seperti apa. Oke, selanjutnya ini ya, ini tadi ya saya sampaikan tadi bahwa grit tidak hanya sebagai satu kesatuan gitu ya, tapi juga istilah-istilah ini tadi ya. Ada lagi yang berbeda, ada yang gumption, ada yang integrity gitu ya. Kemudian ada lagi coba selanjutnya ada yang grit itu apa ya? Sebelumnya saya Sabil? Ya, ini tadi ya di of Grit ini macam-macam ya tokohnya yang apa sih istilahnya beberapa orang yang memang concern di Grit mereka membuat singkatan-singkatan tersendiri gitu ya. Jadi berbeda-beda antara masing-masing tapi intinya Ya, Ibu. Suaranya terputus kembali, teman-teman. Harap bersabar menunggu. Saya Bu Ririn kembali bersama kita lagi. Ya. Halo, gimana Ibu? Udah bisa bergabung lagi, Bu? Sebentar ya. Ya. Kedengeran saya? Iya, kedengeran Bu. Silakan Bu, lanjutkan lagi. Oh iya, oke. Ya, tadi Ibu mau menjelaskan di sini bahwa konsep grit ini tadi ya ada yang dianggap sebagai satu kesatuan kata, tapi ada juga beberapa orang yang memang mereka concern terhadap grit, mereka menyingkat ya, grit itu dari G ini apa, R ini apa, I apa, T apa, seperti itu ya. Tapi intinya konsepnya sama gitu ya dengan grit yang dikembangkan oleh Duckworth ini, tapi ya mereka menjelaskan dimensinya bisa berbeda-beda. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sabil. Next, Kak Ais. Ais? Ya. Oke, ini perjalanan konsep grit mungkin kalian sudah ada yang pernah membacanya. Sebenarnya dari William James ya, pertama dia sudah meneliti ya terkait dengan bagaimana sih seseorang bisa ketahanan ya untuk bisa mencapai apa yang diharapkan. Jadi bukan talent ataupun IQ tadi, tapi orang yang bisa bertahan sampai akhir itu adalah orang yang bisa mencapai kesuksesan gitu ya. Sebenarnya sudah diperkenalkan oleh William James di awal gitu ya.
Kemudian selanjutnya ini Duckworth, ini Angela Duckworth ya. Beliau adalah asisten profesor ya di Univ Pennsylvania ya. Bagaimana Bu? Suara terputus kembali. Ya. Kami mendengar sampai pembahasan Duckworth. Iya Bu. Coba sebentar. Putus kah? Iya, masih putus-putus Bu. Stabil? Ya Bu. Bagaimana Bu Ririn? Ya. Ya teman-teman, kita tunggu kembali Ibu Ririn. Sudah bisa bergabung kembali Bu? Sudah? Sudah? Sudah, ya. Pakai Sudah, HP sudah. aja ya. Kayaknya Ya, pakai siap. ini enggak? Kayaknya Silakan, pakai Ibu. WiFi. Kita. Ya. Silakan Ibu dilanjutkan kembali. Oke. PPT-nya? Kak Ais. Ya, Kak Ais. Kak Ais, ya. Ya, siap. Terima kasih Kak Ais. Oke, maaf ya terputus. Ya, tadi saya jelaskan terkait dengan ini ya, konsep GRIT. Sudah kedengeran, Ais? Sudah Ibu? Kedengeran nggak? Sudah. Kedengeran ya? Oke. Bismillah. Oke, terkait konsep GRIT ini ya, tadi saya ulang, di awal sebenarnya sudah diperkenalkan sama William James ini, terkait bahwa seseorang untuk mencapai sesuatu itu, yang sukses adalah orang yang bertahan sampai akhir, seperti itu ya. Kemudian, nah ini Duckworth, Angela Duckworth ini, beliau tertarik dengan pengalamannya ya, berdasarkan kegelisahannya beliau terkait dengan saat dia mengajar gitu ya. Kemudian dia meneliti ya di tahun 2007 ini dia sudah mulai meneliti terkait ada orang-orang kenapa ya dia ikut dalam beberapa proyek, dalam beberapa penelitian, kemudian dia tadi terkait pengalamannya mengajar, dia melihat bahwa orang-orang yang sukses adalah orang yang bisa bertahan sampai akhir tadi gitu ya. Dia melihat bahwa ada anak yang terbaik gitu ya, mahasiswa mungkin dengan IQ tinggi gitu ya, mahasiswa dengan yang apa sih prestasi bagus gitu ya. Tapi tadi ketika dia down, ketika dia terpuruk, dia ya sudah gitu ya. Akhirnya tidak bertahan gitu ya sampai dia mencapai tujuannya di akhir gitu ya. Misalkan sampai lulus. Padahal misalkan kok nggak lulus-lulus ya. Padahal dia pintar misalkan seperti itu ya. Kok dia nggak bisa ya. Padahal dia sebenarnya bagus gitu ya. Prestasinya bagus dan lain sebagainya. Di West Point juga seperti itu. Ini adalah sekolah dengan lulusan terbaik gitu ya. Dia melihat banyak yang di awal-awal itu, nah tadi pemilihan siswanya ini lulusan terbaik semua gitu ya dia melihatnya. Tapi kok dalam perjalanannya ketika ada di awal-awal dalam perjalanannya memang di awal-awal itu berat ya penyesuaiannya gitu ya. Mereka banyak yang berguguran seperti itu, dalam artian mereka menyerah gitu dan akhirnya keluar gitu. Tapi yang mungkin di urutan tengah terakhir gitu ya, itu kok bisa ya dia malah yang bertahan itu adalah yang urutan-urutan di tengah sama yang di akhir seperti itu. Kenapa ya dia mempertanyakan gitu ya kegelisahan-kegelisahan dalam dirinya. Terus di taruna di militer juga seperti itu. Terjadi hal yang sama gitu ya, orang-orang yang pilihan menurut kita udah yang the best-nya gitu ya, tapi kok dia nggak bertahan ya sampai akhir gitu ya, malah yang kelihatannya biasa-biasa aja, malah dia prestasinya di akhir sampai akhir tuh lebih baik daripada orang-orang yang di awal kita lihat dia prestasinya tuh bagus banget seperti itu. Kemudian yang di lomba spelling bee juga dia memperhatikan seperti itu. Jadi orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang tadi dia mau mengikuti, dia sabar mengikuti, dia mau berlatih seperti itu ya, dibandingkan orang-orang yang dia udah punya bagus nih talentnya gitu ya, tapi
ternyata banyak yang berguguran di awal-awal maupun di tengah-tengah gitu ya, nggak sampai akhir seperti itu. Jadi dia kegelisahan ini yang dia terus meneliti terkait dengan apa sih istilahnya konsep ini ya gitu ya. Akhirnya dia coba memperkenalkan konsep grit ini dalam sesi TED Talk ya. Jadinya ternyata di sini banyak yang terkagum dengan apa yang disampaikan beliau. Sederhana konsepnya terkait grit ini, tapi banyak yang apa sih istilahnya ya menganggap bagus seperti itu ya, sampai dia akhirnya dapat sponsor riset ya penelitian ini terkait grit ini untuk bisa meneliti lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin kita bisa sebentar, mungkin ini ada videonya ya. Kita mungkin coba videonya memperkenalkan konsep grit ini dalam TED Talk ya. Mungkin sebentar aja tapi kita bisa lihat. When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. Ya, nanti bisa ditonton sendiri ya untuk selanjutnya, tapi saya mau menggambarkan di situ bahwa disitulah Angela Duckworth memperkenalkan terkait grit ini gitu ya, jadinya dan itu menjadi membooming akhirnya terkait konsep grit ini. Akhirnya kemudian beliau membuat bukunya gitu ya, ada beberapa di sini yang buku-buku beliau yang sudah terbit di Indonesia juga akhirnya sudah ada ya, yang orange ini terkait dengan grit ya, kekuatan passion dan kegigihan diistilahkan kalau di buku ini ya. Oke, selanjutnya itu secara garis besar terkait konsep grit dari Angela Duckworth ya. Jadi sebenarnya apa ya? Oke, grit ini apa ya? Jadi kalau dari Duckworth sendiri, sebenarnya konsep grit ini terkait dengan perseverance sama passion, kemudian for
long term goal ya. Jadinya gimana sih terkait dengan ketekunannya, kemudian passionnya dia, diartikan sebagai gairah ya, untuk mencapai tujuan jangka panjang gitu. Jadi grit ini terkait dengan seberapa tekun seseorang gitu ya, terkait gairahnya juga seperti apa gitu ya, dalam pencapaian tujuan jangka panjangnya. Jadi bukan dalam tujuan jangka pendek gitu ya, tapi bagaimana dia mencapai sesuatu dalam tujuan jangka panjangnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan Duckworth seperti ini ya, talent oke, ya, tapi dia juga harus ada usaha untuk bisa mencapai suatu keterampilan tertentu. Untuk mendapatkan keterampilan tadi ya, perlu ada usaha ini juga gitu ya. Kemudian keterampilan, kemudian ditambah dengan usaha, dia akan menghasilkan suatu prestasi seperti itu. Jadi untuk bisa berprestasi tidak hanya sekedar talent gitu ya, tapi juga harus ada usaha yang dilakukan dengan tekun gitu ya. Kemudian dia penuh gairah melakukannya untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang. Oke, selanjutnya. Ya, kalau misalkan ini sebelumnya, ya. Jadi dimaknai seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau di kita grit ini, kalau saya baca literatur beberapa penelitian, kalau di kita itu dikatakan sebagai kegigihan gitu ya. Banyak yang mengartikan sebagai kegigihan. Kebetulan penelitian saya juga terkait grit. Saya coba untuk bisa ke ahli bahasa. Kemarin waktu itu ada sekitar 9 orang. Saya coba tanya terkait, halo, hilang lagi kah? Sabilul, hilang lagi kah? Ya, Kak Ais. Bisa. Ya, sebentar lagi proses, Kak Ais. Ya, oke. Jadi terkait grit ini, kalau dari beberapa penelitian, kalau di Indonesia ya, diartikan sebagai kegigihan. Padahal sebenarnya mungkin grit ini lebih luas gitu ya. Tapi akhirnya mengkerucut ke kegigihan ini, diartikan dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Dari beberapa penelitian, kemudian saya mencoba untuk ke beberapa ahli bahasa juga menyatakan ya tadi lebih tepat diartikan sebagai kegigihan gitu ya. Kegigihan ini, jadi grit ini dimaknai sebagai kegigihan seseorang untuk terus berjuang mewujudkan apa yang menjadi tujuannya ya, meski banyak masalah, tantangan, tetap dia punya motivasi, nggak menyerah gitu ya, untuk tetap meraih apa yang diimpikannya seperti itu. Terus bergerak ya, sedikit demi sedikit, tapi terus gitu ya, bertahan gitu ya, nggak menyerah gitu ya. Jadi mungkin bisa dibayangkan ya orang ini ya, mungkin ya dia melangkah berat gitu ya. Berat banget untuk bisa mencapai ke apa sih istilah tujuan, tapi tadi ya istilahnya ya tadi dia mungkin bisa aja menyerah gitu ya, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, ini bukan ini saya kayaknya seperti itu ya, tapi tadi dia tetap berusaha untuk bisa mencapai tujuannya. Mungkin kalau diibaratkan kayak kura-kura, iya ya, ya tadi ya istilahnya dia kan lambat gitu ya, tapi dia terus saja konsisten gitu ya, akhirnya dia bisa mencapai tujuannya seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, grit ini bagian dari positive psychology ya, mungkin ya. Iya, memang iya. Jadi dia grit ini adalah bagian dari positive psychology. Oke, selanjutnya. Ya, dimensinya apa sih? Dimensinya dari grit ini ya tadi ya. Kalau saya sih membahasakannya lebih ke ketekunan dalam berusaha, kemudian konsisten terhadap minat sama tujuannya. Jadi Duckworth ini dia punya skala grit gitu ya. Skalanya ada yang 12, ada yang 8 gitu. Nah, ada dua dimensi ya. Dua dimensinya terkait dengan ini, perseverance of effort sama konsistensi ya of interest ya. Jadinya apa sih, ada yang membahasakannya sebagai ketekunan, ada yang membahasakannya sebagai ketabahan gitu ya, tapi kalau saya sendiri membahasakannya sebagai ketekunan dalam berusaha dan konsisten terhadap minat atau tujuan yang mau dicapai ya. Ini kalau misalkan mau lihat skalanya, bisa kalian coba lihat di sini. Kemudian ini juga terkait dengan penelitian-penelitian beliau. Kebetulan saya kontak dengan tim mereka gitu ya, dan mereka sangat-sangat support kita kalau mau meneliti tentang grit ini, mereka akan support, mereka akan mengirimkan beberapa riset artikel-artikel terkait grit ini gitu ya, dan mereka responnya cepat gitu ya. Jadi silahkan aja untuk bisa menghubungi mereka langsung kalau memang kalian tertarik untuk bisa meneliti terkait grit ini. Atau kalian bisa kirim email ini ya, email ke ini, emailnya terkait di ya Karakter Lab ini ya,
Duckworth ya, nanti langsung dibalas. Responnya sangat cepat dan mereka sangat mau membalas untuk bisa mensupport kita ya, penelitian kita terkait dengan grid, karena ini memang baru dan masih terus dikembangkan seperti itu. Dan mereka akan sangat senang sekali. Oke, silakan selanjutnya. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita coba lihat area grid ini apa sih gitu ya? Ada apa aja sih? Pertama yang memang jelas adalah ada passion di situ, ada minat gitu ya, menggairahkan gitu ya. Passion itu apa sih gitu? Kalian mungkin sering merasakan gitu ya terkait dengan passion ini, terkait dengan aktivitas yang nggak bikin kalian bosen gitu ya. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu ya walaupun capek, walaupun apa, tapi kayaknya seneng aja gitu ya. Walaupun mungkin bayarannya kecil, tapi seneng aja gitu ya. Happy aja bawaannya gitu ya. Kemudian mau melakukan setiap waktu, kemudian walaupun banyak masalah yang muncul gitu ya, tapi kok kayaknya enak aja ya, happy aja menjalaninya gitu ya. Berarti itu adalah passion Anda di situ gitu ya. Coba kalian renungkan kira-kira saya bingung nih passionnya saya apa gitu, coba aja kalian coba untuk renungkan, coba kalian tulis gitu ya, kira-kira kegiatan-kegiatan apa gitu ya, nanti kalian akan menemukan oh sepertinya saya passionnya di sini nih kayak gitu ya. Kemudian praktisnya ya, terus berlatih tanpa kenal lelah ya, berulang-ulang, evaluasi, melihat kegagalan itu sebagai umpan balik ya. Jadi istilahnya kalau di grid ini dia tadi pantang menyerah. Jadi seseorang yang dia walaupun gagal dia nggak mudah menyerah seperti itu. Itu yang sangat dikenalkan ya, sangat coba untuk istilahnya dilatih gitu ya, untuk bisa gimana nih caranya biar orang itu nggak gampang menyerah gitu ya. Walaupun gagal 1, 2, 3 kali gitu ya, enggak apa-apa kok. Wajar, itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah, hal yang bisa dialami semua orang, dan itu adalah bagian dari pengalaman kehidupan gitu ya. Bagaimana dia bisa menerima kegagalan gitu ya, itu sangat penting ya, seperti itu. Jadi tidak permanen lah gitu ya kalau kegagalan ini. Jadi dia terus berlatih, terus berupaya gitu ya, walaupun banyak omongan sana sini atau masalah yang dia terima banyak gitu ya, tapi dia tetap aja mau mencoba untuk terus gitu ya. Kemudian terkait dengan tujuan dia, oke. Kenapa ya? Ya, Kak Ais, ada masalah Kak Ais? Oke, bisa lagi. Dia pantang menyerah, terus dia ada tujuan. Tujuannya ada yang mau diraih gitu ya. Jadi jelas, saya mau jadi apa? Saya mau apa yang diraih? Saya mau jadi seperti apa? Itu apa sih istilahnya, ada tujuan-tujuan yang mau dicapai gitu ya. Tapi tadi di grid ini diperkenalkan bahwa untuk mencapai tujuan ternyata itu kalau misalkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan untuk sekedar mendapatkan uang gitu ya, itu ternyata tidak signifikan gitu ya, apa sih istilahnya, untuk seseorang meraih kesuksesan. Ternyata kalau kita teliti, kita lihat gitu ya, orang-orang yang sukses ini, orang-orang yang sukses dan happy, orang-orang yang memang punya tujuannya, itu tujuannya bermakna gitu ya, bagaimana dia tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Jadi di sini diperkenalkan tujuannya ini tujuan yang bermakna gitu ya. Jadi bukan sekedar untuk mendapatkan uang gitu ya. Uang iya oke, tapi tadi ada makna di balik lebih dari uang seperti itu yang dicapai. Itu malah seseorang akan lebih terus terus mendapatkan kesuksesan di kemudian harinya seperti itu. Ketika dia melakukan sesuatu itu ya tadi bukan sekedar untuk kepentingan pribadi saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya harapan. Nah, ini harapan ini gimana ya, kalau misalkan kita punya tujuan nih, tujuannya yang besar sekali, oke, kita punya tujuan yang besar gitu ya, tapi tadi tidak langsung kita mencapai tujuan kita yang besar itu gitu ya, jadi langkah kita akan terasa berat gitu ya, jadi bawaannya, waduh saya pengen jadi, misalkan saya pengen jadi apa istilahnya, pengen jadi sesuatu lah gitu ya, miliarder mungkin ya, atau pengen jadi apalah gitu ya. Nah, tapi kita pengennya langsung straight ke sana gitu ya. Itu akan berat. Jadinya ketika kita gagal, kita akan ya udahlah mungkin ini memang udah apa sih istilahnya, saya nggak bisa, saya nggak mampu dan lain sebagainya.
harapan-harapan itu jadi berkurang gitu ya, dalam artian jadi malah membuat kita menjadi tadi tidak semangat lagi. Tapi tadi di sini ada hope ini biar gimana caranya untuk bisa mencapai tujuan yang besar itu, kita buat dulu tujuan-tujuan kecil dulu gitu untuk mencapai ke sana. Jadi misalkan ini 100%, kita coba kerucutkan dulu dari tujuan kita di awal. Oh, untuk mencapai ke sana tuh saya harus menempuh A, B, C, D, E, misalkan seperti itu. Oh ya, saat ini saya dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun, misalkan saya mau menempuh yang A dulu nih, gitu kan. Jadi dikerucutkan dulu gitu ya. Jadi di apa sih istilahnya spesifikan dulu apa yang mau dicapai gitu. Jadinya tidak langsung ke yang besar gitu ya, tapi ya tadi yang kecil-kecil dulu biar kita terpenuhi ya, maksudnya oh kita bisa mencapai ini, oh ya kita jadi tambah semangat lagi untuk bisa mencapai yang besar tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini komponen grid ini tadi ya terkait gimana sih caranya kita tadi ya mampu mengontrol kegagalan tadi ya, kegagalan, kemudian gimana kita mau keinginan kita untuk bisa mencapai suatu prestasi gitu ya, kemudian membantu menumbuhkan kreativitas ya jangka panjang ini ketika kita punya grid ini apa istilahnya untuk bisa mencapai jangka panjang ini terkadang tadi ya kita misalkan udah stuck dengan ini jadinya aduh ini gagal lagi tapi dengan gagalnya itu dia bukannya menyerah tapi dia tadi timbul solusi-solusi kreativitas yang dia munculkan gitu ya untuk bisa mencapai tahap selanjutnya, bangkit lagi, gagal oke, tapi bangkit lagi, apa nih solusinya, apa nih kreativitasnya yang kita buat untuk bisa mencapai tujuan tersebut gitu ya. Kemudian resilient, ketahanan dirinya juga harus kuat di grid ini ya. Kemudian melakukan yang terbaik ya, membantu kita untuk terus positif aja gitu ya, terus maju gitu ya. Coba lakukan, do the best aja lah gitu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi nggak harus apa ya, terserahlah orang mau bilang apa, tapi lakukan saja apa yang mau kita lakukan. Lakukan yang terbaik untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Itu ya, itu yang perlu dilihat di grid ini. Oke, selanjutnya. Ya, grid ini terkait dengan kalau menurut Duckworth, dia terkait dengan growth mindset ya. Mungkin kalian udah sering dengar juga ya terkait dengan growth mindset ini. Oke, selanjutnya. Ya, ini ya, growth sama fix ini ya. Jadi kalian mungkin akan dibahas mungkin di tema berikutnya, mungkin terkait growth sama fix ini. Gimana kalau Duckworth ini melihat grid ini adalah terkait dengan growth mindset ini. Bagaimana seseorang bisa berpikir maju gitu ya. Bagaimana seseorang bisa meyakini bahwa kita tuh bisa tumbuh terus, kita terus bisa berkembang terus, bisa belajar banyak hal gitu yang kita mau gitu ya. Kemudian bisa merubah kita untuk bisa terus tumbuh gitu ya. Banyak hal ya untuk saya bisa mencoba banyak hal untuk bisa terus maju. Intinya kita jadi positive thinking juga seperti itu ya, bahwa kita bisa tumbuh dan terus berkembang gitu ya. Beda dengan fix ya. Kalau orang yang punya pola pikir fix mindset ya tadi dia merasa bahwa saya emang nggak bisa berubah, saya memang begini, saya memang begitu gitu ya. Saya memang nggak bagus di bidang itu gitu ya. Potensi saya nggak di situ, saya frustasi gitu ya, saya menyerah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ya nanti akan dibahas ya, menarik soalnya ini untuk membahas terkait dengan growth sama fix ini ya. Kemudian manfaatnya apa sih sebenarnya grid ya? Manfaatnya banyak ya, jadi dia diantaranya bisa memprediksi kesuksesan tadi ya, udah dijelaskan Duckworth bahwa banyak terkait dengan orang-orang yang sukses itu terkait dengan grid gitu ya. Mungkin kalau akan kita perhatikan saat ini banyak orang karena kemudahan berbagai hal ya, itu yang anak-anak milenial juga gitu ya, yang istilahnya punya istilahnya ya tadi ya segala macam itu bisa didapatkan secara instan gitu ya. Jadi pengennya cepet, pengennya apa sih secepat beres lah, pengen cepet dapat apa yang dimaui gitu ya. Tapi usahanya kurang gitu ya. Ini yang kita dapat. Nah ini gimana nih caranya gitu ya. Padahal orang-orang yang sukses itu tadi nggak gampang loh dapatnya. Mereka bisa harus mungkin mengalami kegagalan berkali-kali gitu untuk bisa mencapai sesuatu gitu ya. Nah ini menjadi catatan juga gitu ya di dunia industri mungkin
banyak juga ya seperti itu ya, karyawan-karyawannya juga yang seperti itu. Jadinya banyak yang tadi gampang nyerah gitu ya, terus nggak mau usaha lebih keras gitu ya, maunya hasilnya doang, maunya gajinya besar, tapi upayanya kurang gitu ya, usahanya kurang maksimal seperti itu ya, jadinya gampang nyerah dan lain sebagainya. Itu juga banyak ya masalah-masalah yang terkait dengan ini. Padahal untuk bisa sukses itu ya tadi harus memang bertahan gitu ya. Kalau menurut konsep grit ini memang harus diusahakan gitu ya sampai akhir seperti itu. Nggak bisa instan. Dia bisanya jangka panjang gitu ya, untuk bisa mendapatkan suatu hasil ya butuh proses gitu ya. Jadinya kemudian tadi bisa fokus pada tujuan ya yang mau dicapai gitu ya, kemudian jadi lebih kreatif tadi ya, kemudian jadi bisa mencapai goals yang lebih besar gitu ya. Ketika kita punya grit, kita udah dapat sesuatu, kita pengen lagi yang lebih besar, pengen yang lagi yang lebih besar untuk bisa kita dapatkan, karena kemauan kita yang tadi ya, apa sih istilahnya, kita ingin punya sesuatu dan kita mau terus bertahan untuk bisa mencapainya gitu ya, dan kita manfaat apa istilahnya tujuannya akan lebih, kalau sudah dapat sesuatu dia akan berkembang lagi ke tujuan-tujuan selanjutnya untuk dicapai. Terus bisa melatih kita untuk tadi ya growth mindset tadi ya, berpikir positif. Oke, selanjutnya iya, terkait tips triknya nih, gimana sih caranya menggapai grit gitu ya. Grit ini kalian bisa coba mulai dari belajar dari orang yang sukses. Mau baca, mau nonton, mau coba lihat biografi-biografinya. Itu akan membantu kalian untuk bisa lebih termotivasi untuk bisa mencapai sesuatu, lebih termotivasi, terinspirasi lah dengan usaha mereka seperti apa. Bidang kalian apa, coba baca orang-orang yang sukses di bidang tersebut gitu ya. Itu akan menginspirasi kalian untuk bisa ya tadi ya, mengupayakan sedemikian rupa sampai akhir seperti itu. Nggak gampang menyerah usahanya dan lain sebagainya. Terus mulai kembangkan growth mindset ini ya. Jadinya banyak ya tadi ya, banyak yang menyerah, banyak yang ini karena memang pola pikir kita sendiri yang membentuk itu gitu ya. Jadi kita merasa diri kita kayaknya serba tidak mampu, kayaknya serba tidak bisa gitu ya, kayaknya nggak mungkin untuk bisa lebih maju gitu ya. Coba mulai sekarang kembangkan growth mindset ini. Mungkin bisa dilakukan dengan self-talk positif gitu ya, atau apapun yang bisa membantu kita untuk punya pikiran positif gitu ya, tentang diri kita, mulai dari diri kita, bahwa kita tuh bisa, semua orang punya kemampuan untuk bisa berkembang. Sekalipun dia mungkin anak-anak atau orang-orang yang punya kemampuan di bawah rata-rata misalkan ya, tapi mereka bisa kok gitu ya. Tapi tentu sesuai dengan potensinya, tentu sesuai dengan apa ya istilahnya kemampuan-kemampuan yang mereka miliki gitu ya. Masing-masing bisa berbeda. Tapi intinya semua bisa tumbuh dan berkembang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa mulai dengan mengenali diri ya. Mengenali diri kalian, self-aware gitu ya. Jadinya sebenarnya saya tujuan hidup saya apa sih gitu ya. Apa sih yang mau saya capai gitu ya. Coba juga petakan passion saya apa sih gitu ya. Tujuan-tujuan saya apa sih gitu ya. Terus saya ini kalau misalkan saat lagi terpuruk tuh apa yang saya lakukan? Oh ini harus saya perbaiki. Oh dalam waktu-waktu apa saja saya merasa terpuruk gitu ya. Nah itu bagaimana nih caranya untuk bisa mengatasi keterpurukan saya keterpurukan tadi gitu seperti itu. Oh dengan cara begini saya jadi bisa lebih rileks. Oh dengan begini saya bisa lebih enjoy seperti itu. Jadi kita coba mengenali diri sendiri gitu ya untuk bisa bangkit lagi gitu ya. Kemudian tadi mulai buat goal-goal, tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi ya tujuan jangka panjangnya besar gitu ya. Tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus kita coba fokus untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kecil itu. Nggak apa-apa, apa sih istilahnya, itu kan masing-masing ya tujuan itu berbeda-beda satu sama lainnya gitu ya. Jadi nggak usah minder dengan temannya yang punya tujuan besar, terus dia bisa mencapainya kok dalam waktu singkat, misalkan gitu. Nggak apa-apa gitu, biarkan karena masing-masing punya berbeda-beda goals-nya, terus tahapannya, prosesnya juga bisa berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa ketika mereka sukses, oke, nggak apa-apa mereka sukses, tapi saya jadi pemacu gitu ya untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Tetaplah melangkah, tetaplah terus melangkah untuk bisa mencapai tujuan Anda sendiri seperti itu. Jadi konsisten saja, fokus saja gitu ya. Tidak mudah terdistrak dengan hal-hal yang bisa membuat Anda goyah seperti itu.
kemudian tadi ya sifat resilience tadi ya, nggak gampang menyerah tadi ya, terus bangkit. Jadi gagal tadi yang perlu ditekankan adalah gagal itu wajar gitu. Itu yang terus saya pelajari juga sampai saat ini juga seperti itu, bahwa kegagalan itu wajar loh, kegagalan itu tidak masalah gitu, tidak apa-apa gitu ya. Itu memang harus kita coba tumbuhkan dari kecil sebenarnya ya, bagaimana kegagalan itu nggak apa-apa loh, itu adalah hal yang lumrah yang bisa diterima gitu ya. Jadi ketika gagal is okay. Kalau kalian lihat banyak kasus mahasiswa berprestasi atau orang-orang hebat gitu ya, mereka bunuh diri gitu ya, karena tadi mereka selalu sukses, ternyata pada saat menemukan kegagalan atau menemukan hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dia terpuruk dan akhirnya tadi depresi, akhirnya memutuskan bunuh diri. Itu banyak sekali kasus. Nah ini padahal tadi gagal itu nggak apa-apa loh, gagal itu wajar loh gitu ya. Jadinya nggak apa-apa, ayo bangkit lagi dan cepat beradaptasi dengan kegagalan-kegagalan ini seperti itu. Itu ya. Oke, itu intinya terkait dengan grit gitu ya. Gimana kita tekun, kemudian kita penuh passion gitu ya untuk bisa mencapai tujuan tadi. Oke, selanjutnya. Ya ini mungkin konsep tadi ya, ada beberapa yang disamakan gitu ya terkait dengan grit ini, apa bedanya dengan hardiness, ada resilient, ambition gitu ya, need for achievement, atau mungkin banyak hal ya. Ini terkait dengan ya tadi ya, kalau hardiness kan terkait dengan kepribadian dia, gimana dia bisa kuat gitu ya, tetap stabil dalam menghadapi stres tadi gitu ya. Kalau di grit kan lebih ke ketekunannya, gimana caranya dia bisa tekun, bisa terus menerus gitu ya, konsisten untuk bisa mencapai tujuannya. Resilient gimana dia bisa bangkit, jadi berbeda ya. Kalau ini dia bisa bangkit, tapi dia menjadi bagian juga dari grit. Sebenarnya ini juga bagian-bagian dari grit juga gitu ya, untuk bisa mencapai suatu grit. Orang-orang yang grittier ya tadi perlu resilient juga di dalamnya gitu ya. Kemudian ambition ini keinginan kuat untuk melakukan sesuatu ya dengan kerja keras. Jadi keinginannya lebih ke keinginannya ya. Kalau need for achievement kan keinginan juga ya untuk menguasai tantangan sulit, memenuhi standar tinggi, gitu. Gimana seseorang pengen punya keinginan untuk bisa mahir dalam hal tertentu gitu ya. Kalau grit ini lebih ke prosesnya gitu ya. Prosesnya bagaimana dia untuk bisa mencapai suatu hal gitu. Bagaimana dia proses tahapan dia harus bisa mencapai suatu tujuan di akhir seperti itu. Jadi kalau grit ini orang tekun gitu ya, bagaimana dia bisa tekun, tahan gitu ya, untuk bisa mencapai suatu tujuan di tengah-tengah banyak kerikil, di tengah-tengah banyak hal yang membuat ya masalah-masalah atau tantangan-tantangan, tapi dia tidak menyerah gitu ya. Itu yang dinamakan sebagai grit tadi, seperti itu. Oke. Selanjutnya. Ya, terkait inspirasi tokoh saya rasa banyak sekali ya. Ini cuma beberapa contoh aja. Ketika ini Michael Jordan ya, pemain basket gitu ya, malamnya dia besoknya mau final gitu, terus dia makan pizza malamnya gitu, terus keracunan yang benar-benar membuat dia muntah-muntah gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi dia tetap nggak mau gitu ya, nggak mau penyakitnya ini buat dia tambah tidak bisa ikut gitu ya. Dia mencoba mengalahkan dirinya, dalam artian mengalahkan tadi ya rasa sakitnya tadi gitu ya. Dia tetap berjuang dan dia menang gitu ya. Tetap dia mengumpulkan poin paling banyak gitu ya, seperti itu. Jadi ini orang mungkin istilahnya melihatnya kok bisa gitu ya, tapi bisa gitu ternyata gitu ya. Ya tadi ya, karena ada faktor grit tadi, kalau menurut diistilahkan di sini ya, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia nggak menyerah dengan keadaan seperti itu. Ini juga Julie ini mungkin pengusaha robotik ya di Indonesia seperti itu. Dia awalnya mengimpor fashion ya, tapi ternyata yang dikirim itu kepingan untuk membuat robot satu kontainer seperti itu. Dia stres juga tapinya, kemudian dia berpikir gimana caranya nih dengan satu kontainer ini gitu kan. Akhirnya dia buat robotik ini. Intinya dia tidak menyerah dengan keadaan, ya sudah ini harus saya terima, nggak bisa dibalikin dan lain sebagainya gitu, biayanya juga lebih mahal. Dan jadi akhirnya dia mencoba, muncullah kreativitas di sini, gimana dia akhirnya membuat tadi mengembangkan robotik ini ya. Einstein juga seperti itu, dia dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya, tapi dia tetap aja
mencoba untuk bisa meneliti, mencoba eksperimennya akhirnya dia berhasil gitu ya, seperti itu sampai diakui sampai saat ini gitu. Banyak sekali ya tokoh-tokoh, saya rasa banyak sekali yang kalian bisa lihat gimana mereka pantang menyerah menghadapi tantangan-tantangan yang mereka terima gitu ya. Mereka tidak sukses dalam waktu instan seperti itu ya. Mereka butuh proses itu yang lebih permanen malah ya untuk bisa suksesnya seperti itu. Nah, ini pengembangan grid sebenarnya sekarang sudah mulai banyak berkembang ya. Konsep grid ini dikembangkan di beberapa bidang gitu ya. Yang utama yang paling banyak adalah di bidang pendidikan gitu ya. Jadi bagaimana sih siswa sekarang, kalau kalian baca kalian lihat grid ini, konsep grid ini coba dikembangkan gitu ya di siswa, gimana nih caranya siswa itu punya grid dalam dirinya gitu ya, bagaimana dia bisa grittier lah seperti itu ya, punya grid yang bagus dalam dirinya gitu ya, biar dia tahan banting gitu ya, tahan untuk bisa mencapai sesuatu tuh nggak nyerah gitu ya, nggak males-malesan gitu ya, nggak mudah udahlah ngapain sih gitu, makso banget lah istilahnya gitu ya, udah ngapain sih, istilahnya ya tadi ya, banyak sekali yang orang udahlah ngapain lah gitu, enjoy aja lah gitu, hidup dijalanin aja gitu ya, dan lain sebagainya, tapi ya tadi nggak ada goalsnya dan lain sebagainya. Ini gimana caranya dikembangkan di siswa gitu ya, gimana mereka bisa tahan banting gitu ya, bisa tahan banting untuk bisa mengembangkan grid ini gitu ya. Kemudian guru, penelitian Duckworth juga mengembangkan penelitian terkait dengan guru, bagaimana guru bisa mengembangkan grid ini pada siswanya gitu ya, bagaimana mereka bisa support anak didiknya untuk bisa memiliki grid yang bagus gitu, yang tinggi seperti itu. Terus di bidang militer juga begitu. Jadi penelitian juga banyak dikembangkan di bidang militer ini, karena ternyata grid ini sangat tadi ya berdampak terhadap kesuksesan seorang tentara gitu ya, untuk bisa bagaimana dia bisa menjadi tentara yang profesional gitu ya, tentara yang tahan banting istilahnya, kan banyak tantangan ya untuk bisa menjadi seorang tentara. Nah, gimana caranya nih gitu ya. Kemudian di industri organisasi juga seperti itu. Banyak berkembang. Kalau sekarang kalau kita lihat di manajemen atau di HRD itu juga banyak yang mengembangkan terkait grid ini ya, gimana seorang karyawan tadi tahan banting, mereka bisa tekun, bisa coba fokus pada tujuan gitu ya, untuk bisa mencapai tujuannya ya organisasi ya. Nah, ini di kasus klinis juga banyak ya sekarang yang dikembangkan, bagaimana seorang pasien gitu ya, yang mungkin sekarang terkait COVID gitu ya, atau pasien-pasien yang memang mereka punya istilahnya penyakit yang berat misalkan seperti itu dibangkitkan secara psikisnya, bagaimana mereka, ayo kalian masih bisa kok gitu, kalian kalau misalkan, jadi nggak pantang istilahnya survival pada kasus-kasus klinis yang punya penyakit berat gitu ya, dikembangkan pada diri mereka terkait dengan grid, ayo kalian harus berusaha, ayo minum obat yang teratur gitu ya, terus melakukan terapinya, mungkin melakukan banyak hal yang memang untuk bisa untuk bisa membuat mereka istilah mengobati lah ya terkait ini. Jadi nggak menyerah gitu ya, nggak meratapi, nggak sedih, nggak yang wah saya begini, wah saya begitu gitu ya. Tapi coba growth mindset tadi positif, saya bisa gitu ya. Kemudian pengasuhan juga seperti itu. Jadi dikembangkan juga sebenarnya pengasuhan, bagaimana orang tua istilahnya mengembangkan grid ini pada anak-anaknya gitu ya. Ini jadi orang tua sebagai orang figur utama gitu ya bagi anak, bagaimana mereka mengembangkan grid ini pada anak-anak mereka seperti itu. Jadi ini yang sedang dikembangkan bidang-bidang ini, dan mungkin banyak hal membutuhkan konsep grid ini juga dalam pengembangan dirinya ya. Iya, tapi memang penelitiannya masih terbatas sekali gitu ya. Jadi kalau kalian mau berminat di konsep grid ini, monggo silakan, akan terbuka sekali banyak hal yang bisa diteliti, karena ini konsep yang sangat bagus gitu ya, untuk bisa mengembangkan seseorang untuk bisa sukses di kedepannya tuh tadi, harus tahan banting tadi ya, harus bisa benar-benar pantang menyerah untuk bisa mencapai sesuatu. Oke, selanjutnya. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih banyak di forum diskusi mungkin ya. Tapi tadi ini, ya intinya ini ya, nggak ada ya seseorang ini sukses itu ya tadi ya.
bukan karena ini, tapi tadi bagaimana sih seseorang itu tadi karena kurang keinginannya, kurang kemauannya untuk bisa mencoba gitu ya, untuk bisa mencoba sesuatu gitu ya. Jadi udah menyerah sebelum waktunya seperti itu. Ini juga ada barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini ya. Jadinya ya istilahnya I can, saya bisa, itu yang harus kita kembangkan terus bahwa diri kita, saya bisa loh, saya bisa gitu ya. Itu melebihi dari apapun ya, termasuk dari IQ ini gitu ya. Orang yang biasa-biasa aja IQ-nya bisa lebih mendapatkan ya tadi ya impian mereka gitu ya. Tadi untuk mencapainya itu tidak hanya hari demi hari atau cuman ya tadi ya, bukan untuk seminggu sebulan, tapi tadi bertahun-tahun, mungkin usahanya memang harus bertahun-tahun dicapainya gitu ya. Memang harus pencapaiannya tuh butuh waktu lama, proses yang lama yang kadang kalau tidak sabar, kadang kalau tidak mau istilahnya berusaha gitu ya, udah menyerah aja gitu ya, gampang menyerah. Tapi gimana caranya untuk bisa terus berusaha gitu ya, walaupun prosesnya sangat panjang gitu. Oke, selanjutnya. Ya, ini daftar pustakanya, mungkin kalian bisa lihat juga. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada beberapa ya sudah pertanyaan ya. Iya, terima kasih Bu Ririn atas materinya yang sangat menarik ini. Tadi saya simak ya Bu, banyak poin-poin penting yang saya dapat, ilmu baru tentunya, dan pengetahuan baru tentunya yang saya dapat. Jadi grit itu memang ketekunan dalam mencapai hasil akhir ya, sampai hasil akhir. Jadi bagaimana seorang bisa sukses, yaitu dengan cara tekun dan tetap bertahan, berjalan terus sampai tujuan yang ingin dicapai itu didapat, begitu ya Bu? Ya. Nah, di sini ada yang sudah bertanya Bu, dari Ibu Ratri, Ibu Ratna Dia Surya Ratri. Apakah grit sama dengan adversity atau enggak ya, karena hampir sama. Nah, untuk teman-teman yang lain yang ingin juga bertanya, silahkan sampaikan di kolom chat atau juga bisa disampaikan langsung melalui ini ya, di on videonya dan on audionya bisa juga ditanyakan. Begitu Bu. Tapi sebelum pertanyaan Ibu Ratri, boleh Bu saya bertanya Bu? Ini saya penasaran. Ini saya penasaran sekali Bu. Tadi grit itu dikatakan adalah perjuangan atau ketekunan yang harus terus dipegang sampai tujuan akhir dicapai. Tapi bagaimana dengan konsep realistis, Bu? Bisa tolong dijelaskan, Bu, untuk tanggapan Ibu terkait itu? Hubungan dengan realistis dengan grit itu bagaimana ya, Bu? Realistis. Realistis maksudnya gimana nih? Coba dijelaskan, Mbak. Jadi begini, Bu, ada kalanya kita juga harus sadar akan realita yang ada. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diusahakan karena realitanya memang tidak bisa dipaksakan, begitu Bu. Bagaimana Bu terkait dengan grit ini? Ketika di konsep grit ini kita diminta atau diajarkan untuk terus berjalan terus Bu, apapun yang terjadi. Ya. Tadi kalau oke Sabilul, terima kasih terkait dengan konsep ya sama-sama. Konsep grit ini. Jadi grit ini kan fokusnya tadi ya lebih ke ketekunan gitu ya, seperti tadi ketekunan, bagaimana dia bisa tekun menghadapi sesuatu, kemudian dia punya gairah minat tadi gitu ya untuk yang jangka panjang gitu ya. Nah, realistis ini dalam hal apa nih gitu ya? Kalau misalkan realistisnya oh ya apa istilahnya, kan tadi tujuan-tujuan tadi ada hope tadi ya yang saya terangkan tadi terkait grit tadi kan ada hope, itu ada tujuan-tujuan kecil yang memang kita mau capai gitu ya untuk bisa tadi untuk bisa menyesuaikan dengan realistis tadi gitu ya, bagaimana nih kita untuk bisa mencapai sesuatu yang besar tadi, dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Jadinya tadi kan kadang realistis itu muncul ketika apa sih istilahnya terlalu di awang-awang gitu ya impian kita gitu ya, apa sih istilahnya terlalu yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah itu kita coba kerucutkan menjadi hal-hal yang kecil dulu gitu ya, biar terlihat lebih tampak nyata, biar lebih realistis gitu ya, bahwa ini oh iya gitu. Kalau misalkan ternyata kayaknya ini nggak mungkin gitu ya untuk bisa apa, misalkan nih mau sekolah gitu ya, mau sekolah tapi nggak ada biaya misalkan seperti itu kan kadang realistis ya bahwa oh saya nggak bisa nih untuk bisa mencapai ke sana, saya
nggak ada biaya nih gitu. Oke, kalau misalkan itu kan udah jelas gitu ya, udah jelas apa sih bentuknya apa nih gitu ya, udah jelas bahwa biaya nih masalahnya gitu ya, masalah yang. Tapi tadi ketika kita mau mencapai kuliah, tujuan kita kan berarti kuliah nih. Kita coba cari lagi tadi, makanya ada solusi tadi, ada kreativitas yang berkembang tadi, gimana caranya kita tetap bisa kuliah dengan cara apa nih? Banyak cara gitu ya. Kalau kita growth mindset tadi kita bisa tumbuh, bisa loh kita mencapai banyak cara gitu ya. Jadinya bisa jadi tadi kita cari beasiswa kan seperti itu ya, cari beasiswa yang bisa untuk bisa mencapai kuliah tadi, misalkan cari beasiswa yang bisa kita raih. Oh ya, untuk cari beasiswa syaratnya apa ya? Kita harus belajar tekun, kita harus bisa memenuhi syarat dari beasiswa tadi, misalkan seperti itu. Oh oke, saya mau kuliah tapi ternyata tadi masih terbentur beasiswa, terbentur biaya, terus beasiswa juga saya udah mencoba beberapa kali, ternyata nggak bisa juga. Oke, tetap aja, itu kan berarti ada hal yang memang permasalahan yang kita hadapi gitu, misalkan seperti itu. Tapi tadi, ketika kita punya grit, kita nggak menyerah gitu ya, kita cari cara lain. Oke, saya kerja dulu gitu ya, saya kerja dulu untuk bisa dapetin biaya ini loh, seperti itu. Saya coba untuk bisa mencari cara lain gitu ya. Jadinya dengan bekerja saya mengumpulkan dana, syukur-syukur kalau di perusahaan itu ada beasiswa gitu ya untuk para karyawannya gitu ya, akan terbuka jalan. Jadi ketika kita punya grit ini, kita nggak menyerah pada satu hal gitu ya. Udah mentok ya udahlah, saya nggak bisa kuliah ya udah gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi ketika kita punya grit itu kita punya banyak cara gitu ya, banyak cara, banyak jalan. Tekuni aja untuk bisa mencapai hal tersebut. Banyak hal yang bisa kita capai untuk bisa mencapai tujuan tadi. Begitu sih. Jadi realistis itu kalau kita coba buka gitu ya, itu akan ada jalan kok gitu ya. Akan ada jalan yang bisa kita tempuh. Seperti itu sih, Sabiul. Siap Ibu. Wah, saya jadi dapat insight nih Bu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Ini Bu, mungkin Ibu bisa juga langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Ratri. Apakah grit itu sama dengan adversity Bu? Karena kelihatannya hampir sama begitu Bu. Bisa langsung dijawab. Terima kasih Bu. Iya, adversity memang ini pertanyaan apa sih gitu ya. Orang-orang juga mempertanyakan apa sih bedanya dengan antara grit sama adversity gitu ya. Adversity ini kan sebenarnya juga termasuk kecerdasan ya, bagaimana seseorang pantang menyerah istilahnya gitu ya, untuk bisa ketika menghadapi tantangan tuh dia nggak menyerah gitu ya. Bagaimana dia kemampuan seseorang yang memang punya kemampuan untuk bisa menghadapi suatu kesulitan atau masalah, dia nggak menyerah gitu ya. Tapi tadi terkait dengan grit ini, konsepnya ini yang membedakannya adalah ketekunannya gitu ya. Ketekunannya sama ada passion di situ gitu ya. Jadi ada istilahnya ketahanan dia untuk bisa terus berupaya gitu ya, sama ada passion ini dalam waktu jangka panjang gitu ya. Jadi kalau adversity ini kan kemampuan seseorang, kemampuannya gitu ya, bagaimana dia untuk bisa mencapai sesuatu gitu ya, kecerdasan yang dia punya gitu ya, kemampuan gitu, terkait kemampuan. Kalau di grit ini lebih ke prosesnya yang dia miliki gitu ya, untuk bisa proses yang dia jalani, kemampuan dia, bukan kemampuan, lebih ke prosesnya, sifat-sifat istilahnya yang dia miliki untuk bisa mencapai suatu tujuan. Jadi sifat-sifat yang kepribadian ini termasuk istilahnya ya tadi ya, sifat yang dia miliki untuk bisa terus bertahan gitu ya, walaupun memang ada masalah-masalah yang dia miliki gitu ya. Istilahnya dia tekun, dia bisa untuk bisa, dia punya passion, minat, gairah gitu ya, tujuan-tujuan yang ingin dia capai, seperti itu. Itu sih Mbak, hampir sama tapi sebenarnya konsepnya yang satu ya karakteristiknya, proses karakteristik yang mendukung ya. Oke Mbak, lebih ke karakteristik orang bahwa dia punya itu gitu ya. Kalau tadi kalau adversity kan kecerdasan ya, kemampuan seseorang. Siap Ibu. Jadi adversity lebih kepada kemampuan seseorang dan grit itu lebih kepada prosesnya ya Bu. Mudah-mudahan terjawab Ibu Ratri pertanyaannya, dan terima kasih juga Ibu atas jawabannya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Bu, sudah ada lagi. Bagaimana cara menerapkan grit di lingkup organisasi perusahaan? Begitu Bu, mungkin langsung bisa dijawab.
Iya, sebenarnya sama aja ya di lingkup organisasi perusahaan juga apa istilahnya grid ini kan konsepnya ya tadi gimana caranya karyawan-karyawan ini memang dibuat untuk biar bisa mereka bisa apa ya bisa tahan gitu ya tahan banting bisa untuk bisa mencapai sesuatu yang memang dia harus capai gitu ya sesuai dengan tujuan-tujuan dari organisasi perusahaan tadi sebenarnya sudah dijelaskan di coba di sebelumnya saya yang terkait komponen grip komponen sama tadi ya itu saya ambil juga dari beberapa literatur yang terkait dengan manajemen perusahaan seperti itu ya terkait dengan industri itu juga ada di situ ini ya terkait gimana caranya melatih keberanian mereka mungkin ya tadi ya dengan training-training ataupun dengan apa mereka dilatih untuk gimana nih caranya untuk bisa tadi diberikan apa bisa diskusi, bisa sharing, bisa diskusi ya biasanya FGD dan lain sebagainya terkait ada tantangan-tantangan seperti apa itu ya tadi ya untuk menghadapi apa yang harus dilakukan seperti itu ketika ada masalah-masalah yang muncul gitu ya. Terus menumbuhkan prestasi-prestasi, kemudian gimana caranya menumbuhkan kreativitas gitu ya resilient ini, kemudian membantu ya intinya tadi membangun mereka, membuat mereka untuk bisa menemukan konsep-konsep grit ini. Biasanya sih tadi ya dengan pelatihan-pelatihan, kemudian dengan ditumbuhkan dalam diri mereka ya coaching-coaching yang untuk bisa membuat mereka memiliki konsep grit ini gitu ya. Kemudian tadi ada juga caranya mungkin saya yang selanjutnya setelah ini. Iya, tips-tips ini ya. Ini juga saya ambil juga dari beberapa literatur yang memang membangun konsep grit di organisasi perusahaan untuk bisa membangun karyawannya, kemudian untuk di bidang pendidikan juga seperti itu gitu ya. Jadi kalian bisa ya tadi ditumbuhkan pada karyawannya ini tadi ya. Istilahnya gimana belajar dari orang-orang sukses atau mungkin dipertemukan dengan orang-orang yang memang sudah berusaha sukses ya biar menginspirasi mereka seperti itu. Kemudian gimana caranya mengembangkan growth mindset ini, mencoba membantu mereka para karyawannya di organisasi perusahaan ya mengenali diri seperti itu ya buat goal jangka panjang dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Ini beberapa hal yang dikembangkan gitu ya. Bisa dikembangkan untuk para karyawan atau di organisasi suatu perusahaan ya. Iya, terima kasih Ibu. Jadi lebih difokuskan kepada ini ya Bu, konsep dari grit tadi, memberikan pelatihan tentang meningkatkan keberanian atau memunculkan keberanian, resilient dan lain-lain begitu ya Bu? Iya, jadi Iya. sebenarnya sih konsepnya sama ya, dimanapun seperti itu. Bagaimana menumbuhkan tadi istilahnya sifat tekun pada seseorang gitu ya, istilahnya mengembangkan karakteristik-karakteristik gimana sih mereka untuk bisa bertahan gitu ya, untuk bisa punya minat pada sesuatu untuk bisa mencapai jangka panjangnya seperti itu. Ini cara mengukurnya ini ada pertanyaan dari Bu Ratri ya. Iya Ibu. Iya, cara mengukurnya gimana? Sebenarnya cara mengukurnya kalau dari apa sih dari Duckworth sendiri sebenarnya ada 12 skala ya, 12. Ada skala-skala yang untuk mengukurnya gitu ya. Ada yang 12, ada yang 8, tapi memang kalau kita lihat, kalau kita baca gitu ya, sederhana sekali item-itemnya gitu ya. Gimana saya orangnya rajin, misalkan saya orangnya ini. Kalau bisa dilihat gitu ya, nanti bisa dilihat tadi saya berikan daftar untuk skala-skalanya grid itu ada sih Mbak gitu untuk bisa melihat gridnya itu tinggi atau enggak gitu ya. Di beberapa juga saya lihat juga ada beberapa website yang memang yang mengembangkan untuk bisa kita tahu gitu ya grid kita tuh sudah bagus atau belum sih gitu ya. Mungkin kalian bisa searching itu ada juga untuk bisa melihat kita gridnya udah bagus belum ya seperti itu. Itu sih. Bu Ratri ada istilahnya ada skala-skalanya Bu Ratri bisa lihat tadi mungkin bisa dilihat saya PPT-nya terkait dengan skala grid tadi. Iya, gimana Kak Ais? Bisa di-share lagi? Bisa di-share lagi mungkin.
tadi terkait dengan apa? Di sini ya. Iya. Nah, di sini coba bisa dilihat Mbak Ratri, di sini ada skala-skala yang dikembangkan oleh Duckworth ini. Tapi sebenarnya ada beberapa ahli juga yang mengembangkan ya, yang memodifikasi gitu ya. Kalau Duckworth sendiri menyampaikan, kalau saya kebetulan memodifikasi skalanya gitu ya. Jadi beliau bilang, "It's okay, Anda ini adalah pengembangan terus gitu ya. Teori ini masih terus dikembangkan, penelitiannya masih terus dikembangkan. Jadi nggak apa-apa memodifikasi asal tadi tetap menuliskan beliau sebagai ya tadi ya konsep teorinya seperti itu. Jadi karena ini masih berkembang terus, makanya beliau sangat support sekali. Jadi bisa dilihat kalau grid scale-nya Duckworth bisa dilihat di sini. Kemudian penelitian-penelitiannya bisa lihat di sini juga. Kemudian kalau mau menghubungi beliau bisa langsung ke emailnya ini. Iya, terima kasih Ibu. Ibu ada permintaan menarik nih Bu. Jadi ternyata adik kita, junior kita, Muhammad Salamun ya. Ternyata adik kita ini mengangkat topik penelitian tentang grid. Mungkin kita bisa persilahkan beri waktu sedikit ya Bu untuk Muhammad Salamun sharing Ya, boleh silakan. penelitiannya. Ya, Salamun diskusi dengan saya gitu ya. Yeah. Jadinya monggo Salamun. Silakan Dek. Gimana? Muhammad Salamun, boleh di-on-kan videonya, dinyalain videonya, audionya. Gimana? Ya. Gimana nih? Mau sharing nggak nih? Yuk sharing yuk, Dek. Salamun biasanya berani nih. Wah, malu-malu nih ya, jangan takut yuk. Gimana, Bu? Silakan, Dek. Oh, ya, silakan aja kalau mau di-sharing tentang grid ini. Enggak, Bu, nggak apa-apa, ntar private chat aja, Bu. Oh, gitu kenapa? Ya? Via chat aja. Private chat aja. Malu-malu nih ya. Udah sering sih diskusi dengan saya gitu ya. Tapi kebetulan kan saya juga masih mempelajari ini karena teori baru, tapi saya tertarik di tema ini karena itu ya apa ya, saya kegelisahan saya juga terkait dengan itu. Kebetulan kan saya juga membantu di Mawapres, kemudian di Duta gitu ya. Banyak kasus-kasus yang memang saya lihat ini anak sebenarnya pinter tapi kok ya kayak gitulah, apa sih istilahnya, ya gampang menyerah. Tapi ada yang biasa-biasa aja tapi dia semangat gitu ya, semangat terus akhirnya malah jadi juaranya orang-orang yang memang punya semangat tadi gitu ya, bukan sekedar yang punya cerdas atau IQ-nya tinggi gitu ya, tapi memang orang-orang yang punya semangat gitu ya. Kemudian tadi ada satu yang saya sangat terkesan dengan konsep grid ini adalah mencapai sesuatunya tujuannya itu tujuan yang bermakna gitu ya, bukan sekedar uang, bukan sekedar impian yang materi gitu ya, tapi bagaimana bisa bermanfaat gitu ya, bisa melakukan sesuatu itu untuk manfaat gitu ya, untuk bisa membantu orang banyak, untuk bisa bukan sekedar untuk kepentingan pribadi. Itu ternyata membuat orang lebih bergeraknya tuh lebih dahsyat lagi dibanding orang yang cuman mencapai materi tadi gitu ya. Jadi istilahnya kalau mencapai materi ya udah, kalau dapat materi ya udah, kalau dia dapat sesuai dengan oh ya saya udah dapat uang segini ya udah gitu ya. Tapi tadi orang-orang ini kalau di konsep grid ini bagaimana dia bisa mencapai ya tadi, mungkin ketika seseorang karena orang dari desa gitu ya, tapi dia punya keinginan untuk bisa membahagiakan orang tuanya misalkan seperti itu, gridnya itu akan muncul sekali gitu ya, ketahanan dia untuk bisa menghadapi berbagai masalah tuh akan lebih keluar lagi gitu ya, potensi-potensinya, jadi dia lebih bisa mendobrak segala hal yang membuat mungkin apa ya menurut banyak orang nggak mungkin gitu ya, tapi dia bisa buktikan gitu ya. Jadi kenapa sih orang-orang yang hebat-hebat itu kadang banyak juga yang dari menengah ke bawah misalkan, sebetulnya mungkin karena gridnya yang dia miliki itu sangat tinggi gitu ya, bahwa dia gimana caranya, dan itu tidak hanya sekedar mencapai ya tadi sekedarnya gitu ya, tapi ada hal yang di luar itu gitu ya, dia hidupnya bisa lebih manfaat, itu akan lebih membuat dia bisa lebih melakukan banyak hal yang lebih gitu ya, dibandingkan ya cuma sekedar mencapai IPK tinggi gitu doang, atau sekedar cuma mencapai saya dapat pekerjaan ini gitu ya, itu ya udah mentok di situ gitu ya. Tapi kalau punya keinginan yang lebih besar gitu ya, yang lebih
manfaat gitu, itu akan lebih terbuka banyak jalan gitu ya. Banyak hal yang dia pengen ciptakan untuk bisa membantu banyak orang. Gitu sih Mbak gitu ya. Jadi apa sih istilahnya? Nah, ini tadi tadi ya. Jadi tapi ya tadi ya, karena ketertarikan saya, passion saya di situ, saya tertarik dengan tema ini gitu ya. Makanya saya meneliti tentang ini di disertasi saya gitu ya. Tapi saya lebih modifikasi untuk pengasuhan orang tua terhadap anak ABK gitu ya. Jadi bagaimana seorang ibu yang punya anak ABK itu gimana sih kalau punya grit gitu ya. Kan banyak yang menyerah, gampang nyerah, udah anak saya mah emang nggak bisa diapa-apain, anak saya mah memang ya tadi seperti itu ya. Tapi saya coba bahwa konsep grit ini bisa loh dipakai untuk orang tua, gimana caranya mereka bisa mengoptimalkan ya tadi ya, nggak pantang menyerah loh untuk bisa optimalisasi anaknya yang memang dengan banyak keterbatasan seperti itu. Jadi terus tadi ya Salamun ya. Iya Bu, Salamun, adik kita bertanya Bu. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari adik Salamun. Pertanyaan terakhir untuk menutup opsi kali ini. Jadi adik Salamun itu bertanya, intinya adalah bagaimana menumbuhkan atau melatih grit dalam institusi pendidikan ketika banyak orang tua yang masih memiliki pola fixed mindset. Jadi banyak orang tua yang masih menahan anaknya untuk tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena kita adalah orang susah deh gitu. Nah, bagaimana Bu? Ya gimana Bu Ririn? Iya. Ya Ibu bagaimana, masih bisa bergabung Bu? Halo? Halo? Ya, halo Ibu. Iya, sepertinya ada kendala koneksi lagi, Bu Ririn. Mana Ibu sudah bisa bergabung? Oke, tadi banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Bu Ririn. Ya Ibu, bagaimana Ibu bisa bergabung lagi? Sudah. Iya, pertanyaan terakhir Bu, mungkin bisa dijawab Bu dari adik Salamun. Ya, kok hilang lagi? Masih kedengeran suara Ibu? Masih Bu. Oh iya. Iya. Bentar, Ibu coba ini dulu. Mana ya? Bentar, kok nggak ada ya saya? Oh iya, tadi ya Ibu nggak kelihatan ininya, kenapa ya? Sebentar. Saya tadi mencet apa ya? Oke. Ya, jadi gini Salamun. Jadi tadi di daerah memang banyak ya yang konsepnya masih fixed mindset gitu ya. Tapi banyak juga yang sudah growth mindset gitu ya. Kemudian tadi di apa sih istilahnya? Jangankan di daerah gitu ya, di kota pun gitu ya, di orang yang berpendidikan tinggi pun, pekerjaan mapan, orang yang mampu pun masih banyak yang berpikiran untuk fixed mindset tadi. Memang ini yang masih terus dikembangkan gitu ya. Cara mengubahnya gimana ya, memang perlu perlahan-lahan kita edukasi ke masyarakat gimana caranya untuk bisa berpikir positif. Kalaupun orang tuanya misalkan masih minim terkait dengan tadi ya, kemampuan terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya, mungkin bisa dimulai gitu ya dari memang anaknya yang memang dia tadi punya keinginan, dia punya harapan, dia punya ini, kita coba bisa latih mereka, kita coba bisa edukasi mereka gimana caranya memiliki sifat-sifat tadi ya untuk bisa tekun gitu ya, mencapai ya tadi punya sifat grit ini gitu. Memang bertahap, memang perlu edukasi, memang ya tadi ya ini sedang berkembang gitu. Sebenarnya ini konsep lama tapi ini yang boomingnya masih baru-baru ini gitu kan. Jadi ini bisa dikembangkan ke depannya untuk bisa ya tadi ya edukasi terus aja gitu untuk terkait dengan konsep ini gitu ya. Masih terus. Oke. Ya, Adik Salamun mungkin bisa ini ya, kalau memang pengalaman pribadi atau pengalaman orang terdekatnya mungkin bisa berjuang terus berjalan ya seperti konsep grit tadi. Oke, terima kasih Adik Salamun untuk pertanyaannya. Dan Bu, ternyata ada pertanyaan terakhir dari Ibu Dekan kita, Ibu Gantina. Pertanyaannya, halo Ibu. Ya, pertanyaannya adalah apakah bedanya grit dengan komponen psychological capital, Bu? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu.
Komponen Komponen apa bedanya grit dengan komponen psychological capital? psychological capital. Nah, ini konsepnya saya malah baru tahu nih, Bu. Bisa mohon dijelaskan, Bu, apa konsepnya gitu biar saya coba ini kan dengan grid ini sendiri gitu, Bu. Oke, ya kan tadi kan grit ada optimis, ada resilience itu kan. Iya, Nah, Bu. di psychological capital juga itu kan dibahas, ada optimisme, resilience, ada hope juga gitu. Itu apa bedanya? Apakah grit ini bagian dari psychological capital atau dia berdiri sendiri gitu? Kan ini semuanya kan dalam perspektif psikologi positif. Iya, iya Ibu betul. Jadi ini konsep grit ini memang bagian dari positive psychology. Jadi dia lebih menekankan pada konsep sebenarnya sih Ya. ini kadang bertubrukan gitu ya Bu ya, di bawah resilience juga ada ya tadi macam-macam juga gitu ya, kemudian di adversity tadi, kemudian tadi kan makanya ada hardiness tadi, kemudian banyak konsep yang saling bertubuhkan, tapi memang ada konsep utamanya, ada konsep apa ya, fokus utamanya di mananya itu yang membedakan dengan istilah-istilah psikologi lainnya sih Bu. Nah, kalau di grid ini lebih ke konsepnya adalah ya tadi perseverance-nya sama passion-nya tadi untuk mencapai tujuan jangka panjang, itu intinya fokusnya. Tapi di dalamnya seperti apa, dalam pencapaiannya itu bisa tadi ada hope, ada passion-nya, ada macam-macam seperti itu sih Bu. Kalau kita kupas lagi di beberapa hal gitu ya, kayak positive psychology lainnya, pasti di bawahnya juga ada yang bertubrukan tadi, tapi ada konsep-konsep inti yang membedakan satu dengan yang lainnya sih Bu. Gitu. Jadi fokusnya grit itu pada pencapaian sesuatu yang diharapkan atau apanya? Perseverance-nya Bu, ketekunannya Bu. Ketekunan dia dalam mencapai sesuatu. Jadi dia punya sifat tahan gitu ya, punya sifat tekun, terus konsisten gitu Bu. Konsisten dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dia konsisten aja gitu. Konsisten, fokus dalam mencapai tujuan gitu sih Bu. Jadi kalau konsepnya di perseverance-nya tadi, kemudian passion-nya, sama long term-nya tadi gitu. Oh, kalau yang lain-lain tadi disebutkan bangsa apa segala resilience segala macam itu sebetulnya hal-hal yang dia yang mensupport gitu ya? Yang mensupport. Oke. Gitu. Soalnya jadi kayak apa ya kayak jadi kayak bertabrakan gitu saya lihatnya. Nah, berarti kalau resilience terus kemudian hope dan lain-lain itu sesuatu atau apa unsur-unsur lain yang dimiliki seseorang yang mensupport pencapaian grit gitu kali ya? Grit ini, iya Bu. Jadi ada konsep utamanya, terus ada konsep-konsep yang memang bisa membantu support si grit ini gitu sih Bu. Jadi kalau dia ada kehambat, pakai resilience ini gimana gitu ya? Nah, kalau misalnya dia punya ingin sesuatu, kalau dia nggak punya passion berarti nggak tercapai gitu kan? Jadi yang lain tuh mensupport ya. Mensupport sih Bu, ya. Oke, ya udah terima kasih. Soalnya aku juga belajar nih, jadi kok apa ya bedanya gitu. Iya ya Bu, karena ini institusinya baru Bu, karena ini berdasarkan penelitiannya baru berkembang sebenarnya ya tadi di 2017 bukunya baru gitu kan, kemudian penelitiannya baru tahun 2007 gitu, tapi boomingnya baru 2013 saat Dapur ini share di TED Talk gitu ya, jadinya mereka banyak yang baru gitu ya, padahal ini konsep sederhana yang sebenarnya sudah ada sih Bu gitu. Jadi grit ini istilah yang ada gitu loh Bu terkait dengan perseverance tadi seperti itu. Saya juga masih belajar Bu. Terima kasih Mbak Ririn. Sama-sama ya. Sabilul apa kabar? Iya baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Bu dari jawaban Ibu Ririn. Mungkin selanjutnya bisa diskusi mendalam dengan Bu Ririn Japri. Oke. Ya terutama salamun ya Ibu tunggu. Iya betul. Ya terima kasih teman-teman semua. Pertanyaan dari Ibu Gantina juga menutup perjumpaan kita kali ini di Ngopsik episode 7 The Power of Grit. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya pada Ngopsik kali ini, terutama untuk Ibu Dekan, Ibu Gantina, Ibu Zarina Akbar selaku Kaprodi Psikologi UNJ, dan Ibu dosen yang terhormat, teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, saya sebagai moderator, dan terima kasih juga Kak Ais
sebagai host, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Ingopsi selanjutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren.